Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebenarnya apa itu bahasa? Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer konvensional yang memiliki makna dan dipergunakan para anggota kelompok dalam bekerja sama, berkomunikasi, serta mengidentifikasi diri. Bahasa juga memiliki ciri khusus loh. Yang pertama, yaitu oral atau bunyi. Oral atau bunyi itu harus keluar langsung dari mulut kita. Yang kedua, bermakna. Jadi, bahasa selain keluar dari mulut kita, bahasa juga harus memiliki makna. Jadi, apapun yang keluar dari mulut kita itu belum tentu bahasa loh. Contohnya, misalnya saya menyapa, "Selamat pagi." Nah, itu termasuk bahasa karena memiliki makna. Tetapi, kalau begini, saya tidak mengerti. Yang disapa juga tidak mengerti. Nah, itu tidak disebut bahasa karena tidak memiliki makna. Nah, yang ketiga adalah arbitrer atau manasuka. Yang keempat yaitu konvensional. Kenapa saya sebutkan langsung keduanya? Karena arbiter dan konvensional itu adalah satu kesatuan. Nah, saya kasih contoh. Misalnya, es kelapa muda. Nah, untuk penyebutan bahasa Banjarnya atau orang Banjar biasanya menyebut es nyur anom. Beda lagi nih sama penyebutan orang Jawa. Orang Jawa bilang ini adalah es degan. Nah, jadi yang dimaksud arbitrer atau manasuka itu adalah wujud dan penyebutannya tidak berhubungan langsung. Nah, jadi wujudnya itu sama tetapi beda-beda. Nah, kenapa penyebutannya beda? Karena dia itu bersifat konvensional. Nah, bisa disebut bersifat konvensional asalkan penyebutannya itu disepakati bersama, tidak berdasarkan pendapat sendiri atau individu. Jadi disepakati oleh orang-orang banyak. Yang kelima, universal. Bahasa itu sifatnya mendunia. Jadi bahasa Indonesia sama dengan bahasa Inggris, sama dengan bahasa Jepang, sama dengan bahasa Korea, dan sama dengan bahasa-bahasa negara yang lainnya. Kenapa? Karena kita mengenal yang namanya bunyi bahasa, yang biasa disebut dengan vokal dan konsonan. Sifat universal dalam bahasa juga mengenal yang namanya kalimat berita, kalimat tanya, dan juga kalimat perintah. Semua pasti mengenal. Yang keenam yaitu unik. Bahasa itu unik. Lawan dari kata unik yaitu universal. Jadi misalnya universal itu artinya sama. Jadi bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya itu sama, tetapi kalau unik itu berbeda. Jadi bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya itu berbeda. Yang ketujuh, produktif. Nah, jadi bahasa itu harus produktif, artinya bahasa harus menghasilkan. Misalnya, abjad ada 26 huruf. Tetapi bisa menghasilkan beribu-ribu kata, beribu-ribu kalimat, bisa menghasilkan beribu-ribu skripsi bahkan. Jadi hanya 26 huruf saja, tapi bisa produksi berbagai macam kata, kalimat, dan lain-lain. Kedelapan, bervariasi. Jadi bahasa itu bervariasi. Misalnya, aku. Maknanya menunjukkan diri kita. Diri saya, diri. Aku. Variasi lainnya atau bahasa lainnya, saya. Gue dalam bahasa gaul. Ulun dalam bahasa Banjar, unda. Masih banyak lagi variasi-variasi bahasa yang artinya dan maknanya itu sama. 9. Dinamis. Jadi bahasa itu bersifat dinamis atau berubah-ubah. Misalnya, bahasa yang dulunya ada, sekarang bisa tidak ada. Atau sebaliknya, yang dulunya tidak ada, sekarang bisa ada.
Ke-10 atau yang terakhir, manusiawi. Jadi bahasa itu hanya khusus untuk manusia. Jadi hewan tidak berbahasa. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri dari bahasa, kita juga harus mengetahui fungsi dari bahasa. Fungsi bahasa secara umum yaitu sebagai alat komunikasi. Bahasa juga memiliki fungsi secara khusus. Fungsi secara khusus bahasa menurut Finocchiaro ada 5. Yang pertama yaitu personal. Yang kedua interpersonal. Yang ketiga direktif. Yang keempat referensial. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu imajinatif. Jadi kita akan membahas satu persatu fungsi khusus menurut Finocchiaro. Yang pertama yaitu fungsi personal. Jadi fungsi personal di sini dia berusaha memperkenalkan dirinya sendiri dengan cara berbicara kepada dirinya sendiri. Yang kedua yaitu fungsi interpersonal. Jadi bahasa digunakan sebagai alat komunikasi kepada orang lain. Contohnya berkenalan. Yang ketiga yaitu fungsi direktif atau perintah. Jadi dia berusaha agar orang lain dapat mengikuti keinginannya. Yang keempat yaitu fungsi referensial. Fungsi referensial itu adalah acuan atau referensi. Contohnya, kita membicarakan film Susana. Kita tidak mungkin mendatangkan sosok seramnya ke sini. Jadi kita hanya membicarakan sebagai acuan. Yang kelima yaitu imajinatif. Imajinatif atau imajinasi. Contohnya kita membuat cerpen atau novel. Kita berimajinasi, berkhayal, lalu kita tuangkan di dalam suatu tulisan. Nah, jadi setelah kita mengetahui apa itu bahasa, ciri-ciri bahasa, dan fungsi bahasa, dapat disimpulkan bahwa linguistik adalah ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Nah, kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.